bisa mengukur jawabannya. Tapi kenapa Bapak merasa terpanggil? Kenapa Bapak nggak gini deh, Mahfud ngurusin konstitusi aja, kenapa sih? Gitu. Dan banyak yang berbicara begitu. Kalau saya ikuti misalnya di pemberitaan di internet misalnya, atau dari 100 yang memberi komentar itu kira-kira 3 orang kan mengatakan, yang 97 itu common sense, mendukung, itu bagus gitu. Tapi yang 3 itu harusnya hakim itu diam. Saya bilang saya tidak mau diam kalau melihat seperti ini. Yang penting kan Anda lihat, MK sebagai institusi dan tugas-tugasnya itu tidak terganggu kan. Semua persidangan lancar sesuai jadwal. Nah, sementara saya sendiri menggebrak ke situ. Biar semua orang gitu merasa sadar dan merasa mau mengingatkan orang lain ya, bahwa ini ada sesuatu yang membahayakan negara ini, yang kalau dibiarkan semuanya diem karena Riko, karena atas nama prosedural. Prosedurnya harus begini, begitu. Semuanya diem. Itu juga mungkin karena inherent Bapak dulunya pernah jadi politisi gitu ya. DPR menjadi tempat Bapak untuk sekian lama, sebelumnya Bapak juga pernah jadi menteri, dan panggilan itu juga merupakan bagian dari track record Bapak itu. Bisa saja begitu, latar belakang saya barangkali mempengaruhi itu. Ya sudahlah, itu watak saya. Yang penting bagi saya tidak melanggar undang-undang dan tidak melanggar kode etik. Saya tahu ukuran-ukuran mana yang tidak boleh dilampaui. Nah, kemudian orang menghubung-hubungkan, ini Mahfud MD masih jadi politisi jangan-jangan ketika sudah menjadi hakim konstitusi. Tidak apa-apa, karena memang politik itu kan kegiatan untuk mempengaruhi kebijakan. Salah satu yang bisa diambil dari arti politik, tidak apa-apa. Tapi artinya politik bukan politik untuk kekuasaan ya. Ya. Whistleblowing yang Bapak lakukan berkali-kali itu yang dituduhkan kemudian Anda punya agenda di 2014. Sebenarnya kalau misalnya boleh jujur, apakah ada pertimbangan itu Pak buat Bapak? Sama sekali sampai sekarang tidak ada. Kecuali rakyat menghendaki. Rakyat menghendaki pun belum tentu saya mau juga. Karena saya tahu mengukur diri gitu ya. Dulu sebelum muncul kasus Nazarudin ini, Nazarudin yang lain. Ya, Nazarudin yang lain. Ada seorang bernama Antasari Azhar yang begitu dieluk-elukan orang menjadi tokoh of the year untuk beberapa versi. Mungkin nggak seorang Mahfud MD akan berakhir sama seperti itu? Nggak doain sih. Saya tidak tahu apakah akan ada hal seperti itu. Tapi saya sendiri tidak pernah merasa takut ya. Karena pertama, saya tahu semua ini Tuhan mengatur ya. Lalu yang kedua, selama ini saya juga sudah sangat berhati-hati untuk tidak membuat kesalahan sekecil apapun yang akan menyebabkan orang mencari-cari gitu. Nah, oleh sebab itu saya selalu misalnya dalam perhitungan pajak misalnya ya, ini sudah ada kantor yang menghitung, tapi saya menghitung sendiri, saya laporkan sendiri lagi sehingga tidak sama dengan yang dilaporkan oleh kantor, saya buat sendiri dan saya lapor ke Menteri Keuangan nih gitu. Karena bisa saja orang mencari-cari, loh Anda punya penghasilan di sini kok diem aja. Kan gitu kan bisa. Dan itu konsekuensi dari apa yang Bapak lakukan, menjadi whistleblower untuk banyak orang, kemudian orang mencari-cari kan? Bisa mencari-cari. Saya berusaha. Nah, kalau sudah berusaha berhati-hati seperti itu masih dicari-cari juga, ya itu sudah takdir. Tapi sampai saat ini saya melihat tidak ada sih orang yang mencari-cari kesalahan saya, karena saya bekerja gini tidak dalam sebuah barisan yang diatur untuk melakukan sesuatu ya. Saya hanya mengatakan ini terjadi. Sehingga tidak ada target politik tertentu untuk menjatuhkan seseorang, untuk menjatuhkan institusi tertentu gitu. Kalau saya sistematis melakukannya karena menembak sesuatu bisa saja dicari. Tapi saya katakan yang harus saya katakan ya saya katakan saja gitu. Mumpung saya dalam posisi ini, karena gini Mas, dulu saya juga sering berbicara, tetapi karena tidak dalam posisi ini, tidak ada yang gubris, kan gitu. Ini kesempatan nih, saya bilang untuk berbicara dulu. Iya, mumpung diperhatikan orang untuk turut mengubah, keadaan Indonesia yang kita cintai ini ya. Dalam kondisi seperti ini. Iya. Coba kita lihat sekarang ruang kerjanya Pak Mahfud. Ini ruang kerjanya Pak Mahfud, tapi kerjanya Pak Mahfud nggak di sini. Ada di ruang sidang katanya. Ada di ruang sidang. Yang banyak sekali kontroversi yang muncul di situ Pak. Ya. Coba kita ke sana Pak. Ayo.
dalam kapasitas Bapak sebagai hakim konstitusi, Bapak punya concern yang sangat tinggi terhadap kasus korupsi gitu ya. Betul ya. Alasannya juga karena itu, karena ya harus ada yang ngomong nih, mumpung Bapak bisa ngomong dan didengar. Iya betul, karena sekarang ini banyak kasus-kasus korupsi itu mau ditutup-tutupi dengan permainan-permainan politik. Sekarang yang terjadi di Indonesia gitu. Karena yang dicuri pun hartanya sekarang sudah ikut. Artinya penegak hukum, aparat pemerintah sudah ikut makan dari bagian itu sehingga tidak berani dia melakukan tindakan. Tapi ada juga yang begini Pak, ada juga, ini kasus Nasaruddin terakhir yang Bapak harus merasa harus melaporkan atau menyampaikan itu kepada Presiden. Itu kan nggak ada urusannya sama korupsi gitu. Kenapa kemudian itu diungkap-ungkap juga? Sepertinya seolah-olah Mahfud MD itu mendompleng isu untuk membesarkan namanya gitu. Untuk kelihatan seperti wah ini apa namanya pembela kebenaran dan lain sebagainya gitu. Ya, itu juga yang dikatakan oleh beberapa teman dari Demokrat ya. Bahwa Mahfud ini menumpang isu kasus Kemenpora kan pada waktu itu. Nah, orang tidak tahu bahwa saya menyampaikan itu kepada Pak SBY bulan November. Dan saya selalu diam. Agar saya tidak dikira itu tadi, mencari popularitas dari saya selalu diam. Sampai November saya laporkan Pak SBY 10 Mei. Pak SBY yang nelpon saya, beliau ada di Bali. Telepon saya tanggal 10 November itu, 10 Mei itu, oke Pak saya tulis gitu. Saya tulis, saya pun diam, tidak ngomong sama siapapun. Baru tanggal 20, Pak SBY minta Pak Mahfud ini harus diumumkan ke masyarakat. Pak Mahfud yang mengumumkan. Nah kalau saya tidak mau nanti dikira saya buat laporan palsu. Tidak berani mengumumkan laporannya sendiri. Maka saya mau, dengan catatan sesudah itu Partai Demokrat diam biar diselesaikan. Saya juga tidak akan berkomentar apapun atas permintaan itu. Jadi itu sudah bulan November, tidak ada kaitannya dengan dompleng. Sekarang muncul lagi karena Pak SBY minta Bapak. Muncul lagi betul karena Pak SBY minta, dan itu clear Pak SBY kan diliput juga oleh media massa pada waktu itu ketika mengatakan ini akan diselesaikan, kader Demokrat diam gitu. Apa yang bisa membuat Bapak menjamin hakim konstitusi semuanya yang 9 ini tidak terima uang?